Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sambahan bagi kita. Kalau ingin kita mendapatkan buah yang ranu, mendapatkan nikmat yang banyak dari apa yang kita tanamkan, maka tanamlah buah-buahan yang enak dan bermanfaat. Tapi bila mana tidak ingin kita memanen nanti buah yang ranu dan segar, maka tidak usah tanam pepohonan buat buah-buahan. Maknanya apa? Kalau kita ingin bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat, maka beriman kepada Allah, bertakwa, dan nantinya dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi bila mana tidak ingin mendapatkan surganya Allah, berarti kita menginginkan neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya satu harapan kita, nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh ini kita ternyata masih dititipkan oleh Allah berupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada subuh ini telah selesai kita melaksanakan ibadah kepada Allah untuk satu waktu, dan mudah-mudahan Allah berikan kembali dan titipkan kembali nikmat panjang umur, sehatnya badan untuk ibadah di waktu-waktu yang selanjutnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah kepada Allah itu tidak terlepas daripada iman kita kepada Allah. Sebab beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan ibadah yang diwajibkan atas pundak kita sebagai seorang muslim dan mukmin dan iman kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang alhamdulillah dengan Ramadan itu kita banyak belajar dan banyak mengambil hikmah dari ibadah kepada Allah di masa bulan suci Ramadan, yang maknanya keimanan dan ketakwaan itu bukan diukur di saat bulan suci Ramadan, tapi keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu tolak ukurnya selepas daripada bulan suci Ramadan itu, apakah masih tetap kita istiqomah beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, atau selepasnya Ramadan maka lepas pula ibadah kita yang sudah kita jadikan sebagai satu-satunya kegiatan kita pada Ramadan itu. Maka mudah-mudahan kita yang tetap istiqomah itu Allah sampaikan nanti pada Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami teringat akan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu pesan daripada Luqman kepada anaknya. Salah satu pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang dikatakan di dalam Al-Quran dalam surah Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan terlintas, dan janganlah engkau memalingkan atau bersifat sombong atau angkuh kepada manusia. Kemudian sambungan dari ayat itu, wala tamsiku fil ardi marahan, yaitu kata Luqman Hakim dalam ayat Al-Quran, janganlah berjalan di bumi dengan angkuh dan sombong atau congkak. Wa sesungguhnya innallaha la yuhibbu kullu, sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan daripada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mengatakan dalam Al-Quran yang dijadikan oleh Luqman pesan terhadap anak-anaknya, ini menjadi hikmah bagi kita. Yang pertama, jangan kita pernah sombong terhadap manusia. Apa yang kita sombongkan itu nantinya akan berujung kepada tidak dapatnya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 contoh manusia pada zamannya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Orang-orang yang sombong seperti yang pertama adalah Qarun. Kalau punya harta, untuk apa kita sombong? Qarun saja punya harta yang melimpah, tapi akhirnya Allah tenggelamkan dia dengan harta itu. Kemudian ada Fir'aun yang hari ini masih bisa kita melihat jasad daripada Fir'aun yang angkuh dan sombong, yang merasa bahwa dirinya adalah Tuhan, yang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada diri orang lain, yang merasa dirinya berkuasa. Lalu Allah hancurkan dengan ditenggelamkan ke dalam laut. Ada raja Namrud, sombongan dengan kesombongannya, lalu Allah hina Namrud tersebut dengan satu hal yang kecil. Bagaimana dengan kita manusia yang biasa ini? Apakah hati kita ini akan merasa sombong? Harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Anak yang kita didik, yang kita sekolahkan hanyalah titipan dari Allah. Rumah yang kita bangun selama 5-7 tahun adalah titipan dari Allah. Semuanya adalah titipan dari Allah. Apa yang kita sombongkan? Apa yang membuat kita merasa angkuh dari manusia yang lain? Maka ternyata pesan dan hikmah daripada ayat Allah yang disampaikan dalam surah Luqman ini, yang pertama, dan janganlah engkau merasa sombong kepada manusia yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis itu bukanlah makhluk Allah yang bodoh. Iblis itu adalah makhluk Allah yang taat dulunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis merupakan seorang anak Balul-Jan yang diangkat oleh Allah dikarenakan sebab ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kesombongan itu bukan diakibatkan hanya oleh harta kita yang dititipkan oleh Allah, tapi juga disebabkan oleh ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Balul-Jan ini bernama Azazil. Dulunya seorang Balul-Jan, makhluk Allah yang diangkat oleh Allah menjadi seorang malaikat karena ibadahnya melebihi ibadah Jibril alaihi salam. Diangkatlah Balul-Jan sebagai malaikat dikarenakan ibadahnya kepada Allah, lalu diciptakan oleh Allah Adam alaihi salam. Tapi apa yang membuat Azazil ini menjadi iblis, menjadi makhluk yang dikeluarkan oleh Allah dari surganya? Hanya satu kata yang membuat iblis itu keluar dari surga, bahwa dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran berharga bagi kita.
Ternyata kesombongan bukan diakibatkan banyaknya harta kita saja, bukan diakibatkan tingginya pangkat dan jabatan saja, bukan diakibatkan oleh pendidikan kita yang tinggi, tapi ternyata kedekatan kita kepada Allah juga mengakibatkan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lantas kita sombong kepada Allah, kalau kepada Allah saja kita sombong, tidak mau kembali mendekatkan diri, merasa rendah di hadapan Allah, maka bagaimana diri kita dengan manusia yang lain? Maka titik tumpunya adalah hati kita sebagai manusia. Kalau seandainya hati tidak dibersihkan setiap hari dan setiap waktu, maka hati itu akan merasa sum'ah, hati itu akan merasa sombong, hati itu akan merasa lebih daripada yang lain. Maka di saat itulah ternyata kita sudah ditolongkan kepada orang-orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang kita banggakan hidup di dunia? Kalau kita sombong karena harta, kalau kita sombong karena pangkat dan jabatan, kalau kita sombong dikarenakan dekatnya diri kita dengan Allah, seringnya datang ke rumah Allah, sedekatnya dan banyaknya ibadah kepada Allah, kalau itu yang membuat kita sombong kepada Allah, maka tidak akan ada nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di dunia kita dapat hidup dengan damai, dapat beribadah kepada Allah. Di akhirat kita nanti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di akhirat hanya dua pilihan. Kalau banyaknya ibadah akan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan kalau tidak banyaknya ibadah akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Hanya dua pilihan nanti kita di akhirat, tidak ada pilihan yang ketiga. Maka pilihan itu akan ditentukan dengan ibadah kita selama hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah samanah bagi kita. Kalau ingin kita mendapatkan buah yang ranum, mendapatkan nikmat yang banyak dari apa yang kita tanamkan, maka tanamlah buah-buahan yang enak dan bermanfaat. Tapi bila mana tidak ingin kita memanen nanti buah yang ranum dan segar, maka tidak usah tanam pepohonan buah-buahan. Maknanya apa? Kalau kita ingin bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat, maka beriman kepada Allah, bertakwa, dan nantinya dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi bila mana tidak ingin mendapatkan surganya Allah, berarti kita menginginkan neraka Allah. Makanya pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, kalau seandainya engkau beribadah kepada Allah itu, maka kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, beribadahlah engkau kepada Allah seberapa butuhnya engkau kepada Allah. Kalau seandainya engkau takut akan neraka Allah, maka beribadahlah engkau kepada Allah seberapa sanggup engkau menahan azab neraka Allah itu. Maknanya apa? Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, kalau seandainya engkau menginginkan surganya Allah, butuh kepada Allah, maka beribadahlah engkau seberapa butuhnya engkau kepada Allah. Kalau engkau tidak butuh kepada Allah, tidak usah beribadah. Inilah maknanya. Siapa yang tidak butuh dengan Allah? Kita semua butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dikatakan nikmat yang dititipkan oleh Allah, yang dipancarkan dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada kita hidup sampai hari ini. Maka nikmat Allah itulah, percaya atau tidaknya kita dengan surganya Allah. Mungkin secara kasat mata kita tidak tampak oleh mata dan kepala kita bahwa surganya Allah itu ada. Mungkin secara pandangan tidak tampak oleh kita bahwa neraka Allah itu ada. Mungkin hari ini kalau orang bercerita bagaimana azabnya neraka Allah,
kalau diletakkan kerikil neraka itu di telapak kaki, mendidih sampai kepada ubun-ubun dan kepala kita, tidak tampak oleh mata dan kepala kita. Kalau seandainya orang bercerita di surganya Allah ada sungai-sungai yang mengalir dan ada banyak apa yang kita inginkan didapatkan di surganya Allah, tidak ada di antara kita yang pulang dari surganya Allah. Tidak ada di antara kita yang pulang dari nerakanya Allah. Tapi ternyata keimanan kita di hati inilah yang menyebabkan kita percaya dengan agama dan nerakanya Allah, percaya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga terjelaskan di dalam Al-Quran, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, kemudian mengharapkan surganya Allah, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, lalu tidak takut dengan nerakanya Allah, maka Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, hazihi jahannam allati kuntum tu'adun. Kata Allah, ini dia wahai manusia, neraka jahannam yang dulunya kami ceritakan di masa kita hidup. Kemudian dulunya kami ceritakan dalam Al-Quran bahwa di masa kita hidup kami ceritakan nerakanya Allah itu bila diletakkan kerikil neraka jahannam itu maka akan mendidih sampai kepada ubun-ubunmu. Tapi kalian tidak percaya dengan Allah katakan hazihi jahannam allati kuntum tu'adun. Di saat itulah kita percaya kepada Allah, maka di saat itu kita melihat bagaimana azab daripada orang yang memiliki sifat sombong, bagaimana azab dari orang-orang yang meninggalkan ibadah salatnya, bagaimana azab dari orang-orang yang meninggalkan ibadah puasanya, bagaimana azab orang yang mendapatkan azab di saat dunia meninggalkan ibadah zakatnya, bagaimana azab orang yang meninggalkan perintah Allah dan tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Maka di saat itu kita akan berkata kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mungkin. Bagaimana azab orang-orang yang mendapatkan azab di jahannamnya Allah. Di saat itu kita akan berkata, wahai Tuhanku, kami telah melihat azab orang-orang yang bermaksiat kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang sombong kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang takabur, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Engkau ya Allah, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Rasul-Mu ya Allah, orang-orang yang meninggali ibadah selama hidup di dunianya ya Allah. Kami telah melihat apa yang terjadi pada mereka ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami juga telah mendengar ya Allah bagaimana kekikan orang-orang yang diazab di jahannam ya Allah. Kami telah mendengar bagaimana azab orang yang melakukan zina di dunia ya Allah. Kami telah mendengar bagaimana azab orang yang melakukan mungkarat di dunia ya Allah. Kami telah mendengar bagaimana azab orang yang berjudi di dunia ya Allah. Lalu di saat itu apa yang kita inginkan di hadapan Allah? Farji'na, kembalikan kami ya Allah. Kita minta kembalikan kepada Allah. Apa yang kita inginkan? Apakah harta yang melimpah? Apakah pangkat jabatan yang tinggi? Apakah rumah yang mewah yang kita inginkan? Ternyata yang kita inginkan nanti setelah kita mati itu farji'na na'mal shalihan, ingin beramal saleh. Maka semasa hidup masih ada diberikan oleh Allah, umur masih dititipkan, kesehatan masih dititipkan oleh Allah, maka pergunakanlah untuk persiapan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah daripada ayat yang kami sampaikan tadi. Maka janganlah kita merasa sombong di hadapan manusia. Jangan kita merasa angkuh berjalan di atas dunia ini dengan gagahnya membawa mobil yang mewah, dengan gagahnya dengan kehidupan kita yang mentereng, dengan gagahnya rumah yang mewah, dengan bagaimana anak-anak yang berpendidikan tinggi. Apa yang membuat kita sombong? Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya itu hanyalah tipuan dunia. Dunia ini hanyalah
tipuan, semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang kita sombongkan? Sombong dikarenakan harta. Qarun sudah lenyap pada Allah pada zamannya dikarenakan harta. Sombong karena kekuasaan. Fir'aun begitu mudah Allah menghinanya, begitu mudah Allah membuatnya sebuah contoh untuk kita sampai pada masa ini. Masih bisa kita lihat bagaimana tubuhnya Fir'aun. Lalu apa yang membuat kita sombong di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Apa yang membuat kita merasa angkuh? Apakah mobil yang mewah? Apakah rumah yang bertingkat? Apakah uang yang berlipat? Apakah mobil yang mengkilat? Anak-anak yang berpangkat dan jabatan, pendidikan yang tinggi, itu yang kita sombongkan. Ternyata kita hanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang menjadi renungan bagi kita dari surah Luqman yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hikmah dalam kehidupan kita. Tidak perlu ada yang kita sombongkan, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sombong di hadapan manusia, maka akan tampak dari wajah kita. Tapi kalau kita sombong di hadapan Allah, ini lebih parah daripada sombong di hadapan manusia. Kalau karena kaya orang itu sombong, masih bisa kita memaklumi bahwa dia adalah orang kaya. Tapi kalau orang miskin, orang yang tidak berpangkat dan jabatan, kalau orang yang begitu di mata manusia tidak begitu mulia masih sombong, ini sangat menjadi perhatian bagi kita. Maka kita sebagai manusia Bapak-Ibu, apapun pangkat dan jabatan, bagaimanapun rumah kita yang kita bangun mewah sampai harganya 2 miliar, sampai harganya 3 miliar, semua itu akan tinggal nantinya. Apa yang kita bawa? Inilah ibadah kita subuh. Ibadah kita qabla subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh 2 rakaat, berdoa, berzikir, majelis ta'lim. Inilah yang akan kita bawa. Inilah yang akan kita petik nanti di hadapan Allah. Semuanya itu akan kembali dan akan diambil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah sombong, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Kalau seandainya di hadapan manusia mungkin tampak secara wajah, tampak secara penampilan bagaimana arogansinya, bagaimana kesombongan seseorang. Tapi kalau di hadapan Allah, itu hanya Allah yang tahu bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ternyata Allah tidak memandang pakaian yang kita pakai. Allah tidak memandang peci yang kita pakai. Allah tidak memandang lidah yang kita pakai. Allah tidak memandang mobil yang kita pakai. Allah tidak memandang rumah yang kita bangun. Allah tidak memandang anak yang berpangkat dan berjabatan, seorang doktor, seorang profesor. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada hartamu. Allah tidak memandang kepada penampilanmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita manusia. Sebab hatilah yang mampu menjadi filter dalam kehidupan kita. Bila mana hati itu terus berzikir dan ingat kepada Allah, maka hati itu akan merasa rendah di hadapan Allah, merasa bahwa diri ini hina di hadapan Allah, merasa bahwa diri selalu setiap hari berbuat maksiat kepada Allah, merasa diri jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hati yang dipandang oleh Allah, barulah amal ibadah kita kepada Allah pantas. Ternyata Allah mengeluarkan iblis daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicampakkan oleh Allah iblis dikarenakan hatinya iblis merasa angkuh kepada Adam. Bagaimana dengan kita manusia? Kalau kita manusia saja, iblis setara malaikat yang dulunya malaikat diangkat oleh
Allah menjadi malaikat, kemudian karena sombongnya dikeluarkan oleh Allah dari surganya, bagaimana dengan kita manusia? Kalau seandainya ada rasa sombong di dalam hati kita, masuknya ke dalam surga saja yang tak perlu tahu. Yang punya iblis sudah nyata-nyata berada dalam surga Allah karena sombong Allah campakkan. Bagaimana dengan kita manusia yang belum tahu bagaimana bentuknya surga Allah? Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, bersihkan hati kita. Tidak ada cara lain untuk membersihkan hati kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan yang singkat ini menjadikan sebuah pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjadi sebuah pelajaran hikmah dan sebuah amanah untuk kita ke depannya, karena sifat sombong itulah yang menjerumuskan kita dalam nerakanya Allah. Pada manusia yang akan masuk ke dalam surga Allah bukan karena harta, bukan karena pangkat dan jabatannya, tapi karena hatinya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mukhlisin, hati yang ikhlas beribadah kepada Allah, bukan dikarenakan rumah, bukan dikarenakan mobilnya yang mewah, bukan dikarenakan pakaian yang dibawa untuk beribadah itu pakaian yang mahal, tapi ternyata karena hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati itu baik, izan salahat kulluhum. Bila hati itu baik, maka baiklah semua amal ibadah itu. Wa izan fasada jasadu kulluhum. Bila mana hati itu buruk dan busuk, maka buruk dan busuklah amal ibadah itu. Walaupun dia datang setiap hari ke rumah Allah, walaupun dia setiap bulannya melaksanakan umrah, walaupun setiap tahunnya melaksanakan haji, tapi izah fasal jasad kullu. Bila mana hatinya tidak baik, maka tidaklah akan baik amal ibadah itu. Wahia qalbu, dan dia adalah hati. Ternyata pada ini kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari ayat daripada Al-Quran dalam surah Luqman tersebut. Jangan pernah merasa sombong, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan Allah, bagaimana kesombongan itu? Merasa ibadah itu sudah banyak, merasa diri kita setiap hari, setiap waktu datang ke rumah Allah, setiap waktu, setiap sholat melaksanakan sholat di rumahnya Allah, merasa diri kita lebih daripada orang lain dalam beribadah. Itulah dia sifat sombong yang ada di dalam sanubari kita. Merasa angkuh di saat manusia yang sholat, merasa bahwa sholatnya yang paling benar, ibadahnya yang paling baik, ibadahnya yang paling banyak. Itulah dia sifat sombong yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita yang mendengarkan, terlebih bagi kami yang menyampaikan, menjadi pelajaran bagi kita yang mendengarkan, dan menjadi amal ibadah bagi kita yang mendengarkan, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada benar, maka jadikanlah sebuah amal dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Tapi bila mana ada yang salah, maka kita sebagai manusia saling memaafkan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.